Oke, di 2.5 yaitu aturan rantai di contoh 4 dan contoh 5. Kita bahas dua contoh di sini, contoh 4 dan contoh 5. Contoh 4, jika Y sama dengan 2 sin X, carilah dy dx. Nah, Y-nya adalah sin 2X. Kita turunkan, kita misalkan, ini cara pemisalannya, di sini kan 2X. Itu kita misalkan sebagai U, karena kita tidak tahu menurunkan sin 2X bagaimana. Jadi yang hanya kita tahu yaitu sin U-nya. Jadi kita misalkan U sama dengan 2X. dy dx ini dilihat dy tulisannya di atas, dx itu di bawah posisinya. Terus ini du harus sama, tergantung variabel apa yang digunakan untuk memisalkan. Oke, jadi kita turunkan. Kalau dilihat di sini Y diturunkan terhadap U, jadi turunannya dari Y, turunannya sin adalah cos. Oke. Terus turunan dari 2X adalah 2, tinggal dikali 2 cos U. 2 cos U harus dikembalikan yaitu 2X, jadinya 2 cos 2X. Contoh 5, carilah f aksen Y di mana fy-nya adalah Y sin Y kuadrat. Jadi basically kita diminta untuk turunkan Y dikali sin Y kuadrat. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Nanti. Ini karena ini perkalian, jadi kita pakai rumus yang U aksen V ditambah U V aksen. Nah, cara tulisnya seperti ini. Tergantung modifikasinya boleh pakai yang ini ya. Jadi ini kalau yang ini dia ambil yang pertama Y, terus yang di belakang ini sin Y kuadrat dia turunkan, dan berbalikannya. Nah, kalau ingin saya bandingkan, kalau menggunakan rumus ini U aksen V ditambah U V aksen, U-nya kita ambil Y, U aksen. Ini kan menyatakan U aksen, terus V. Jadi ini kan U-nya adalah Y, sedangkan V-nya adalah sin Y kuadrat. Jadi kalau mengikut rumus ini U aksen V, V-nya adalah sin Y kuadrat. Ini tadi U, terus ini adalah, ini kan U aksen, ini V. Nah, ini U aksen tambah U aksen V-nya ditambah U-nya apa? Y. Jadi ini U terus dikali V aksen. V-nya adalah sin Y kuadrat. Sin Y kuadrat turunan karena ada huruf D kapital di sini V aksen. Jadi sebenarnya sama saja rumus ini dengan rumus ini, hanya tergantung mau pakai yang mana, gampang mana. Hanya dibalik-balik posisinya. Oke. Nah, sudah itu Y ini tetap ditulis karena tidak diturunkan. Nah, turunannya sin Y kuadrat. Nah, sin Y kuadrat ini yang seperti contoh sebelumnya itu kita sebenarnya memisalkan Y kuadratnya. Y kuadrat itu kita misalkan sebagai U. Tapi cara menurunkannya ini harus hati-hati. Kita turunkan dulu sinnya, dapatlah cos. Dan karena isi sinnya ribet, itu tidak bisa langsung ditulis kembali, makanya harus diturunkan. Makanya kita dy Y kuadrat. Oke. Terus ingat juga kalau sin diturunkan jadinya cos, dan itu pertama kita tidak mengubah isinya, tetap Y kuadrat. Oke, sudah. Sin X Y kuadrat tetap sin Y kuadrat, turunan Y adalah 1. Nah, saya ulang lagi. Jadi kalau turunan sin Y kuadrat, ini di dalam sinnya kan tidak simple, ada pangkatnya lah, ada tambahnya lah. Nah, itu harus diturunkan, jangan sampai tidak diturunkan. Yang kita biasa kerja itu sin Y, turunan dari sin Y adalah cos Y. Tapi karena di sini Y kuadrat, jadi tetap harus Y kuadrat. Apapun nanti di sini sinnya, isi sinnya, begitu juga turunannya nanti yang di cos. Hanya sinnya berubah jadi cos, karena turunan sin adalah cos. Jadi hanya menurunkan trigonometrinya. Nah, harus dikali dengan isinya sekarang, isinya diturunkan, jangan lupa. Nah, kadang untuk yang bekerja dengan trigonometri, isinya yang kadang dilupa. Jadi kita harus turunannya dari Y kuadrat, jadi ditulis simbolnya dy.
Y kuadrat. Oke, nah turunan dari Y kuadrat adalah DY. Nah, tinggal dikali-kali, 2Y kali Y dapatnya 2Y kuadrat, cosnya tetap cos Y kuadrat, ini kali 1 tidak masalah, jadi tinggal ditulis ulang. Nah, demikian untuk contoh 5.